Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Jazirah Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita umur yang panjang, kesehatan jasmani rohani, dan kita pergunakan untuk beribadah kepadanya. Kita diberikan rezeki yang halal serta berkah, keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat channel Jazirah Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan surga dan neraka adalah suatu hal yang pasti dan nantinya akan dialami oleh semua umat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa setelah hari akhir atau hari kiamat. Karena percaya kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman. Penghuni neraka terdiri dari beberapa golongan. Golongan jin, syaitan, dan golongan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan manusia sendiri terdiri dari kaum laki-laki dan kaum wanita. Tapi kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas ditujukan bagi kaum muslimah agar istiqomah menjadi muslimah yang taat dalam menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam menjaga salat, menjauhi perbuatan syirik, dan menjauhi semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Jazirah Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut beberapa hal yang menjadi penyebab banyaknya kaum wanita yang masuk ke dalam neraka. Yang pertama, memperlihatkan aurat mereka. Sebagaimana kita ketahui, aurat dari seorang wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Setiap wanita wajib menutup auratnya. Tapi di zaman milenial saat ini, masih banyak wanita yang memperlihatkan auratnya dan mengenakan pakaian ketat, sehingga membuat kaum pria pun tergoda. Na'udzubillah. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada wanita yang menjaga auratnya akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wanita yang dandan secara berlebihan agar dilihat pria lain. Hal ini tentu saja dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita keluar dari rumah dengan bersolek dan memakai harum, suaminya ridho, maka dibangunkan untuk suaminya sebuah rumah di neraka. Zaman sekarang, wanita berdandan ketika ingin keluar rumah merupakan hal yang wajar. Padahal salah satu wanita masuk neraka adalah berdandan agar terlihat cantik dan dilihat pria lain yang bukan mahramnya. Dan secara berlebihan
untuk sengaja memikat lawan jenisnya. Yang ketiga, para wanita yang tidak mandi wajib sesudah haid. Haid adalah uzur bagi wanita untuk tidak melaksanakan sholat. Meskipun begitu, terkadang wanita lupa tidak mandi sesudah haid. Rasulullah SAW melihat di antara kerumunan wanita yang menjerit-jerit dengan siksaan yang begitu pedih. Kaki dan tangan mereka diikat. Salah satu penyebabnya ialah mereka tidak mandi wajib setelah haid. Yang keempat, para wanita yang keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Dan inilah yang kebanyakan terjadi sekarang. Tentunya dengan berbagai banyak alasan. Entah karena suami lagi bekerja dan masih sibuk, atau karena keperluan yang mendesak, sehingga tidak izin terlebih dahulu kepada suaminya. Yang kelima, menyakiti hati suami. Ada istilah suami takut istri. Padahal seorang istri harus taat dan patuh kepada suaminya. Jangan sampai membantah perintah suami. Tentu saja perintah dalam kebaikan, apalagi sampai menyakiti hati suami. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang wanita pun yang boleh menyakiti hati suaminya melalui kata-kata, kecuali Subhanahu wa Ta'ala akan membuat mulutnya kelak di hari kiamat selebar 70 dhira, kemudian akan mengikatnya di belakang lehernya. Nauzubillah. Sahabat channel Jazirah Hati, semoga para kaum wanita senantiasa bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat predikat wanita solehah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.